Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jemaah salat maghrib masih bersama takwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang atau disusun oleh Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari dan kita Kalampayan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam hari ini sudah hidup keempat daripada bulan Rabiul Awal, yaitu tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita pula sama-sama berniat i'tikaf di dalam masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib besar-besar takwa rahimakumullah. Kemarin sudah ulun sampaikan pahala menghadiri majlis taklim itu luar biasa. Tetapi yang menghadiri majlis taklim ini kalau dihitung dengan jari tangan. Kalau misalnya ada pentas musik, ya baik itu dangdut atau apa saja, orangnya sangat banyak. Hibah lapangan, ya hibah lapangan. Padahal menonton itu kalau ada pahala malah nambah dosa. Tapi itu yang digandrungi orang, ya banyak penontonnya. Sedangkan majelis taklim pahalanya luar biasa. Berapa ada majelis taklim itu ya kan? Ada kali 5 jam, ada 2 jam, ada 2 sejam gitu, ada yang paling setengah jam kada sampai 2. Tapi kada wajib hadirin. Nah, pahalanya luar biasa, sama dengan sembahyang 1000 rakaat menghadiri yang 1 waktu. Bahkan ditambah lagi bukan 1000 rakaat saja, tambah sama dengan mengunjungi orang yang sakit 1000. Bahkan bukan itu aja, ditambah lagi sama dengan menguburkan jenazah 1000 orang. Pahalanya tuh digabung ketiga-tiganya tuh, ya lebih baik yang menghadiri majelis taklim yang 1 bulan ini. Jangan tapi orang banyak yang kadang mau ya ngalihin. Orang banyak yang kadang mau. Padahal ini yang cadar
jaga sama kita ke akhirat. Nah, ini kan ya kita kan sudah mati sangat menyesal. Kenapa kemarin di dunia jangan sedikit karena bama, pengoler karena bama. Sudah di akhirat kita yang kita tahu. Sudah mati hanya situ kita menyesalnya luar biasa. Ya, bayangkan aja 1000 rakaat sembahyang, tambah lagi menjenguk orang sakit 1000, tambah lagi menguburkan jenazah 1000. Berapa tahun umur kita sampai 1000 jenazah kita kuburkan? Dibandingkan dengan menghadiri majelis taklim yang setengah benar, ya, lebih banyak pahalanya yang menghadiri majelis taklim yang menghadiri. Itu bang kita nafsu kita ningali ditundukkan, dikendalikan. Baiklah, itu tadi ulun menyinggung lagi masalah fadilah karena menuntut ilmu atau menghadiri majelis taklim. Kemudian kita masuki pelajaran kita kemarin itu tentang bab zakat fitrah. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid-dharain amin. Fitrah yang diwajibkan kepada setiap orang adalah satu sok, seperti sok Madinah, satu gantang gitu ya. Sok itu gantang pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diterangkan pada bab zakat tumbuh-tumbuhan. Yang dimaksudkan dengan sok adalah 4 mud. 4 mud, ya, mud ini adalah takaran Baghdad, takaran di Arab sana. Dan yang 1 mud itu 1,1 per 1,3 liter, ya, 1 per 1,3 liter. Itu satu mud Baghdad. Maka 1 sok itu sama dengan 5 per 1,3 mud yang beratnya 685, 5 per 7 dirham. Karena 1 liter Baghdad beratnya adalah 128, 4 per 7 dirham. Namun yang biasanya dipakai dalam zakat fitrah ini dengan takaran hanya yang ditimbang, baik dengan rital atau rital maupun dengan dirham untuk mengujinya. Tetapi jenis yang tidak ditakar seperti susu yang kering atau keju hendaknya ditakar, artinya takaran yang 1 sok tadi diperhitungkan atau dipertimbangkan dengan timbangan. 1 sok wajib dikeluarkan tadi hukum 1 sok yang wajib dikeluarkan tadi bukan makanan yang wajib dizakati, ya, 1 per 10 atau 1 per 5, dan tidak pula cacat. Air susu yang dikeringkan dan air susu yang dibekukan tidak boleh dijadikan zakat fitrah. Kalau bercampur dengan bahan lain atau yang sudah dinamakan bubuk atau sudah lama yang berubah rasa, warna, dan baunya, atau masih basah dan belum kental, tidaklah memadai susu kering atau susu kental yang mutunya kurang baik, kalau saja ya. Dan jenis makanan yang biasanya dijadikan makanan daerah tempat mengeluarkan zakat fitrah. Jadi apa makanan daerah di situ? Makanan pokok kita, nah itulah yang dijadikan zakat fitrah. Kalau kita makanan pokok adalah beras, nah jadi beras itu yang dikeluarkan, bukan apa namanya nasi, yang bukan itu yang masaknya, beras kan. Atau misalnya padi kalau bisa jual beras Jepang.
makanan pokok ya, atau misalnya di situ makannya pokoknya gandum, nah, gandum nanti dikeluarkan. Atau di situ makanan pokoknya sagu, sagu dikeluarkan. Atau di situ makanan pokoknya jagung, jagung nanti dikeluarkan. Ya, ada bisa lain. Nah, itu dulu lah. Kemudian dan jenis makanan yang biasanya dijadikan makanan daerah tempat pengeluaran zakat fitrah, karena itu tidaklah memadai makanan yang bukan menjadi makanan daerah itu, dan tidaklah memadai bahan makanan orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu, sekalipun bahan makanan yang biasa. Jadinya caranya maka apa? Zakat fitrah tadi apa makanan orang daerah situ, itulah yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Misalnya makanan orang situ apa? Jawab, misalnya jawab bertumbuk nanti. Ya katakan, ya jawab bertumbuk ya. Nah, pokoknya apa makanan orang situ. Karena itu wajib memberikan zakat fitrah kepada seluruh fakir di tempat zakat fitrah itu dikeluarkan, bukan fakir yang ada pada tempat yang mengeluarkan zakat, bukan fakir yang ada pada tempat yang mengeluarkan zakat. Kalau istri atau budak pada suatu negeri dan suami atau tuannya pada negeri yang lain, fitrah itu adalah bahan makanan yang kebiasaan dimakan pada negeri istri atau budak yang diberikan kepada fakir yang ada pada negeri budak dan istri tersebut. Tidaklah memadai dengan bahan makanan yang ada pada negeri tuan atau suami, dan tidak memadai memberikan kepada fakir di negeri tuan atau suami. Ini misalnya orang ini berbeda domisili ya. Domisilinya misalnya istrinya di Puruk Jauh, suaminya di Banjar sana. Atau budak tadi ya kan, di Puruk Jauh budaknya tuannya di Banjar sana. Nah, kada boleh suaminya menjaga istrinya di Puruk Jauh sana juga kada boleh ya kan. Harus di mana istrinya itu tinggal, harus di mana istrinya domisili. Ya kan, kalau di sana ada nyambung, ya kan, ada nyambung karena sedangkan domisilinya di Puruk Jauh. Jadi orang fakir yang di Puruk Jauh lah yang berhak menerima zakat fitrah itu tadi. Kalau ada pada suatu negeri beberapa macam bahan makanan pokok yang bukan makanan yang kebiasaan di negeri itu, maka yang mengeluarkan dapat memilih di antara jenis yang diinginkannya, tetapi yang terbaik, yang tertinggi harganya, yang terbaik, yang tertinggi harganya, ya. Misalnya di negeri itu banyak pokok orang, misalnya banyak makanan pokok orang. Ada yang makan nasi, ya, berarti beras. Ada yang makan jagung. Ada yang makan misalnya sagu. Nah, jadi dipilih emang yang terbaik, yang terlarang, termahal harganya ya kan, yang itu yang dipilih. Jangan memilih yang terendah ya kan. Nah, kada boleh ya kan. Kalau misalnya makanan apa siap mulus, sekali berzakat, zakat fitrah apa diuji, ada bisa. Nah, dolok magitnya, rendah benar namanya nilainya ya kan. Harus apa yang dimakan itu yang dizakatkan. Dan memadailah mengeluarkan bahan makanan pokok yang terbaik sebagai ganti bahan makanan yang kurang baik, namun tidak berlaku sebaliknya. Artinya makanannya misalnya yang terbaik, sedangkan yang dikeluarkannya tidak baik kepada
kada bisa. Yang dimaksudkan dengan yang terbaik ialah yang lebih mengenyangkan, bukan mahal harganya. Ini maksudnya ya. Yang terbaik tadi ialah yang lebih mengenyangkan, bukan mahal harganya. Gandum lebih tinggi dari segi urutan dari semua bahan makanan yang lain. Gandum lebih tinggi dari segi urutan dari semua bahan makanan yang lain yang disepakati kebolehannya. Sesudah gandum baru kurma, baru gandum berbiji, baru jagung, baru anggur, baru beras. Nah, beras kita taujik lah. Baru beras di sini, gandum lebih baik lebih tinggi. Baru kacang putih, baru adas, baru kacang full, baru susu kering, baru keju. Ini bisa dijadikan zakat fitrah, ya kan? Inilah urutan yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah dan yang disebutkan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, bahwa Syekh Ramli mengatakan bahwa beras lebih baik dari kurma. Ujar Syekh Ramli, karena beras lebih mengenyangkan dari kurma. Ini ujar Syekh Ramli. Seorang boleh mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya sendiri dari bahan makanan yang menjadi makanan orang yang mengeluarkan zakat itu, dan untuk zakat fitrah keluarganya dari bahan makanan yang terbaik menurut urutan yang tersebutkan di atas. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah setengah sok, setengah gantang ya, ampun orang segantang, ini setengahnya, kalau boleh kurang gimana ya. Dari satu jenis makanan dan setengahnya lagi dari jenis makanan yang lain. Oh beda jenis ya, beda kalau bisa ya kan, harus sama. Misalnya separuh setengah gantang unus, setengah gantangnya dolok, kan bisa dicampur, kalau bisa ya kan. Harus bila makanannya unus juga dapat zakat fitrahnya. Bila makanannya dolok juga ya. Nah, jangan. Atau misalnya makanan dolok, nanti zakatnya karena apa? Siang itu bagus lagi ya. Makanan misalnya sehari-hari cuma padi uji, ya, jeruk, dolok, makanya zakat fitrahnya unus, itu yang baik, itu yang bagus ya. Siang unus, itu bagus. Dan kalau hanya didapat setengah sok dari bahan makanan, maka wajiblah mengeluarkannya. Dan jika diperolehnya bahan makanan yang belum cukup takarannya untuk seluruh anggota keluarganya, maka wajiblah didahulukan untuk dirinya sendiri, baru untuk istrinya. Nah, kecuali misalnya ada lagi, ya kan? Ada lagi beras orang berdua cuma dapat setengah sok atau setengah gantang, ada sabaran aja kan? Mungkin ada lagi habis badar misalnya, ya kan? Nah, jadi yang didahulukan adalah jadi dirinya sendiri, baru istrinya, baru untuk anaknya yang kecil, baru untuk ayahnya, baru untuk ibunya sampai ke atas. Kemudian baru untuk fitrah anaknya yang terbesar, yang tidak mempunyai pekerjaan, dan baru untuk budaknya. Di antara budak yang didahulukan adalah budak wanita yang sudah melahirkan, kemudian budak yang mudabir, yakni yang disyaratkan kemerdekaannya sesudah tuannya meninggal.
dan baru budak yang disyaratkan apabila ada sesuatu sifat pada dirinya yang ia akan dimerdekakan. Bapak atau nenek boleh mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya sendiri atau dari harta anak cucunya yang kecil, atau orang yang gila atau yang idiot yang menipu, dan boleh juga menarik kembali, dan jika diniatkan menarik kembali sebagaimana boleh seseorang mengeluarkan dari hartanya akan zakat fitrah atau zakat harta orang lain dengan izinnya. Boleh sendiri menarik kembali ya. Berbeda dengan anak dan cucu yang besar, maka bapak atau nenek tidak boleh mengeluarkan dari harta anak dan cucunya kecuali dengan izinnya. Dan jika berkongsi kita dua orang memiliki seorang budak, maka bagi yang mampu membayar fitrahnya setengah sok dari bahan makanan di mana budak itu berada. Dan bagi yang tidak mampu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan kalau keduanya mampu, maka bagi masing-masing mengeluarkan setengah sok dari bahan makanan di negeri mana budak itu berada. Ini misalnya orang kongsi si budak, ya kan? Nah, ini bahari makan budaknya ini jalan-jalan itu. Pengungsian berdua misi seikong, ya kan? Apabila keduanya mampu, maka setengah seorang, setengah gantang seorang. Tapi misalnya satu aja yang mampu, nah maksudnya yang mampu itu yang zakatinya. Dan boleh menyegerakan mengeluarkan zakat fitrah sesudah masuk bulan Ramadan, sekalipun pada malam yang pertama. Boleh ada di sini anak berzakat fitrah pada dulu awal bulan Ramadan sudah berzakat fitrah boleh. Cuman yang terbaik itu pada malam hari raya, itu yang terbaik. Karena telah diperoleh sebab yang pertama dari sebab wajib zakat fitrah ialah bulan Ramadan. Dan boleh mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah karena didapat sebab yang kedua ialah bulan Syawal. Tidak boleh mendahulukan zakat fitrah dari dua sebab seperti zakat harta. Tidak boleh mendahulukan zakat fitrah dari dua sebab seperti zakat harta. Dan syarat kebolehan menyerahkan zakat akan diterangkan kemudian, terkecuali wali yang menentukan zakat fitrah bagi yang diwalikannya, maka tidak menyerahkan dari sebab yang kedua. Jadi maksudnya kalau zakat harta itu kan harus sampai nisab haul, dua sebab itu ya. Tetapi kalau zakat fitrah ini kan boleh aja, walaupun belum sampai lagi masanya ya kan, awal Ramadan kan kalau mulai yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah ketemu akhir Ramadan dan awal Syawal, itu wajib. Kalau yang ketemu salah satunya yang ketemu, kada wajib zakat fitrah. Ya kan? Apalagi kada ketemu lalu, kada wajib. Dan sunat mengeluarkan zakat fitrah pada waktu siang sesudah terbit fajar pada hari raya, sebelum sholat hari raya terlebih utama, itu jadi siang setelah hari raya belum lagi orang sholat ke situ yang lebih utama di sini, tapi nanti kita persiapan sembahyang, makanya kebanyakan pada malam hari raya. Padahal yang lebih utama tadi setelah terbit matahari fajar hari raya, yang itu yang lebih utama. Ini kalau sholat hari raya dikerjakan pada pagi ya.
Dan kalau dikerjakan pada waktu menjelang tengah hari, maka sunat menyegerakan fitrah pada pagi hari agar meluaskan waktu bagi yang menerima zakat. Jarang orang kadang-kadang ada berzakat pagi hari itu subuh itu ya kan. Menunggu kedatangan keluarga dan teman sejiran lebih afdal dalam mengeluarkan zakat. Demikian juga dalam mengeluarkan zakat fitrah selama menunggu masih dalam hari raya ya kan? Selama menunggu masih dalam hari raya. Dan haram menunda zakat fitrah sehingga selesai hari raya. Kalau boleh. Karena kalau orang sudah naik mimbar nanti itu sudah kada ada lagi zakat fitrah, hanya sudah jatuh sedekah namanya. Tanpa adanya sesuatu uzur, umpamanya belum ada yang akan dikeluarkan atau belum datang orang yang berhak menerima. Dan kecuali ada uzur tadi, ya kan? Duit anak berzakat fitrah misalnya belum keluar, belum dapat, awalnya kan? Itu uzur karena. Atau yang menerimanya belum ada, itu uzur namanya. Bisa. Nah, insyaallah. Nah, sampai di sini dulu lah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekiranya ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, ibu kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.